Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali pada Mutiara Sabda Allah Gereja Santa Maria Bunda Allah. Hari ini tanggal 28 November 2024. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila kalian melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat." Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang ada di dalam kota harus mengungsi, dan orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan dan genaplah semua yang tertulis. Celakalah para ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui bayi pada masa itu. Sebab kesesakan yang dahsyat akan menimpa seluruh negeri, dan murka akan menimpa bangsa ini. Mereka akan tewas oleh mata pedang dan diangkut sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu, dan akan tampaklah tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, karena kuasa-kuasa langit bergoncangan. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengingatkan di mana pada Perjanjian Lama Allah ingin menghancurkan kota Babel, kota Sodom, dan Niniwe. Namun apa yang terjadi? Seluruh rakyat mengendaki adanya pertobatan. Oleh karena itu, Tuhan tidak terjadi melakukan penghukuman kepada mereka. Di dalam bacaan Injil hari ini, kehancuran sering dikaitkan dengan suatu akhir yang mengawali sesuatu hal yang baru. Dengan arti itu, kehancuran mengintroduksi awal yang baru. Ia meniadakan yang lama, yang bertentangan dengan yang baru, dan berpotensi bukan hanya mengganggu, tetapi juga memulai pertumbuhan yang baru. Tanda-tanda bencana dan gambaran kehancuran dunia yang menandakan datang akhir zaman sungguh dahsyat dan menakutkan. Peringatan Yesus tentang kehancuran Yerusalem yang mengerikan akan terjadi ketika tentara Romawi menghancurkan Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Meskipun kita perlu selalu membaca peringatan Yesus bukan sebagai rincian kejadian yang akan terjadi, tetapi sebagai gambaran bencana dan kehancuran dunia. Tetapi jika kita hanya berhenti pada kecemasan dan ketakutan, maka kita telah gagal memahami pesan Yesus. Bacaan-bacaan hari ini
seharusnya menggelitik kita untuk mempersiapkan diri bukan dengan ketakutan atau kecemasan, tetapi dengan penuh iman dan harapan. Seraya menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya, kita memang tidak perlu khawatir, karena kita percaya bahwa dalam keadaan apapun, kehadiran Yesus yang menyelamatkan menjadi jaminan yang tak dapat digugat. Kedatangannya kembali akan memastikan bahwa kerajaan damai dan keadilannya akan meraja di tengah-tengah kita. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dan kita seluruh umat, marilah kita mempersiapkan diri hati kita untuk menerima kedatangan kehadiran Tuhan yang kedua kalinya, dengan mempersiapkan diri hati batin kita dengan penuh sukacita, iman, dan pengharapan. Semoga kita menjadi anak-anak terang, anak-anak yang kudus dan diterima di sisi Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.